Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast, apa kabar? Senang sekali kembali Bobi Ramadan menemani waktu-waktu Anda, dan terima kasih Anda sudah menonton YouTube kami, dan jangan lupa di-subscribe ya. Kembali lagi, kita masih di nuansa Hall Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang ke-10 di tahun 2022 ini. Artinya kita tidak mau mengenang atau tidak mau terlalu fokus kepada acara hall itu sendiri. Tapi yang terpenting adalah di sini kita akan mengenal dan mengenang kembali sosok beliau yang secara nyata memang beliau sudah tidak ada di depan mata. Tapi beliau sebagai Maha Guru tentu menjadi panutan kita bersama dan menjadi mutiara dalam hati dan pikiran kita. Berbicara tentang pesantren, saya masih berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di mana pada malam ini di nuansa yang cukup asik ya, di salah satu halaman masih di kantor pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kalau berbicara tentang pernak-pernik pesantren, tentu banyak ya pernak-pernik pesantren itu. Berbagai macam pernak-pernik pesantren di Sukorejo, baik itu mulai dari universitas, mulai dari kegiatan-kegiatan santri, juga iksas, juga seni musik Hadra Al-Badar, juga sebagai media informasi yaitu radio Basa FM. Tentu kita banyak sekali kalau berbicara tentang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tentunya juga kegiatan-kegiatan pesantren yang lain seperti Rotibul Haddad, pembacaan burda, semuanya kegiatan-kegiatan santri tentu kita akan paham. Dan salah satu pernak-pernik yang ingin saya angkat kembali dan masih juga kita akan ada kaitannya dengan sosok beliau yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, di mana sudah ada di samping saya Bapak Haji Muhammad Hijir Ismail. Assalamualaikum Pak Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dan coba ingin ngobrol santai bersama beliau. Beliau ini adalah Ketua Palopor. Dan ini sangat menarik sekali kalau kita akan mengulas dan mengorek kembali tentang Palopor. Saya ingin tahu Palopor itu apa, tujuannya seperti apa. Jadi kita akan lebih paham lagi dan kita akan lebih dekat lagi. Tentunya saya ingin lebih kenal lagi dengan beliau, Bapak Haji Muhammad Hijir Ismail. Pak Haji Ismail, apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kalau saya berbicara tentang pernak-pernik pesantren, tentu ini salah satunya adalah muncul atau timbul yaitu tentang Palopor. Okay. Nah, Anda sebagai Ketua Palopor di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini, Pak Haji Ismail. Okay. Saya ingin tahu Palopor itu sebenarnya apa sih, Pak Haji? Palopor itu adalah bagian dari pengawal Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, yang mana Palopor di sini dibentuk untuk membentengi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dari ancaman yang mau merusak pondok pesantren baik dari luar maupun dari dalam. Jadi dibentuknya Palopor, Palopor ini sebagai tentaranya pesantren. Itu yang disampaikan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid saat membentuk Palopor. Kalau bicara tentang Palopor, apakah Palopor ini kita tahu ya, yang saya pelajari tentang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, alhamdulillah pondok pesantren ini sudah 1 abad lebih, betul ya Pak Haji? Betul. Dan selama 100 tahun lebih atau 1 abad lebih ini, apakah Palopor itu sudah ada sejak zaman dari generasi ke generasi pengasuh? Mulai dari Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai As'ad, sampai Allahyarham Kiai Fawaid. Seperti apa Palopor itu keberadaannya, Pak Haji Ismail? Semenjak ke pengasuhan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Palopor ini dibentuk sebagai garda terdepan untuk melawan penjajah, mengusir agresi Belanda dari Gerbong Maut dan juga dari daerah Asem Bagus, daerah Pariopo, daerah Kendit. Jadi semuanya
ini garda terdepan yang dibentuk oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin adalah Palopor. Jadi Palopor ini pasukan yang direkrut dari bajingan-bajingan yang ada di beberapa daerah, dijadikan satu dalam komando untuk melawan penjajah Belanda. Menarik sekali Anda tadi mengatakan bahwa Palopor itu adalah, ya mohon maaf jika bahasa saya kasar, tapi itulah memang kenyataannya. Ya, betul. Orang-orang bajingan, maksudnya Betul. ini seperti apa Pak Haji Ismail maksudnya? Di Palopor ini sampai detik ini itu ada pasukan khusus, ada pasukan elit, ada perampok, ada pencuri, ada residivis, semuanya ada di dalam Palopor ini. Dan sebagian ada anak muda yang direkrut untuk di kader Palopor yang akan datang. Kira-kira apa menurut Pak Haji Ismail? Kenapa mereka harus bergabung dengan Palopor yang awalnya memang dibentuk oleh almarhum Kiai As'ad? Karena bajingan ini disadarkan agar tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan kemungkaran di luar, sehingga di bawah komando kita menjadi satu elemen untuk perjuangan di pondok pesantren. Apa yang mereka lakukan pada saat itu zaman Kiai As'ad Palopor pertama? Pertama merebut amunisi Belanda di Gerbong Maut di Bondowoso. Dan banyak lagi yang digarap oleh Palopor-Palopor yang pada waktu itu. Baik. Menarik sekali. Kita ke zaman almarhum Kiai Fawaid. Pak Haji Ismail, kalau Pak Haji Ismail sendiri tentang Kiai Fawaid sendiri itu satu kata atau satu kalimat saja tentang beliau itu apa menurut Anda? Beliau itu seorang kiai yang arif dan bijaksana, yang tidak pernah bergeming dengan fitnah apapun, dan beliau selalu tegas menghadapi masalah apapun. Beliau adalah kiai yang tidak pernah menampakkan kebesaran kekiaiannya. Itu yang sampai detik ini yang saya selalu ingat terhadap beliau. Keberadaan Palopor di zaman beliau, apakah sama apa yang sudah dulu dibentuk langsung oleh ayahanda beliau, yaitu Kiai As'ad, dalam zaman beliau pada saat itu, Palopor keberadaannya seperti apa? Apakah sama persis atau seperti apa beliau pada saat itu memegang kendali utama tentang Palopor ini sendiri? Baik, kalau samanya yaitu bergerak di amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Bedanya Palopor itu saat itu berhadapan dengan penjajah Belanda. Di saat zamannya almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, Palopor ini membentengi kebijakan pengasuh dan politiknya beliau. Jadi ini yang dibentuk oleh beliau untuk mengamankan pesantren, tujuannya itu. Dan sampai sekarang pun tetap bertahan, tetap, ya, ke generasi pengasuh berikutnya, Kiai Az-Zaim, betul ya? Betul. Masih bertahan Palopor sampai sekarang ini. Pak Haji Ismail, menarik sekali. Kalau bicara tentang Palopor, sebenarnya siapa sih yang harus jadi Palopor? Apakah semua orang bisa menjadi Palopor? Atau santri, alumni, atau orang luar boleh nggak nih gabung atau mungkin jadi seorang Palopor gitu? Menurut Anda bagaimana? Dawuhnya almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Saya ingat pada waktu itu, Cong Palopor Arya Bodena esok raja. Mun NU Andi Banser. Mun Palopor paste NU ben bisa ka Banser. Tapi mun Banser belum tentu Palopor. Jadi siapapun yang mau jadi anggota Palopor, asal sesuai militansinya dan betul-betul kesalafiyah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengamankan pesantren, asalkan sesuai kita rekrut di dalam keanggotaan itu. Iya. Sebenarnya Anda sebagai di sini anggap saja yang memegang andil untuk Palopor itu sendiri sebagai ketua Palopor saat ini. Ini sebenarnya Anda menjadi generasi yang keberapa sih? Kalau boleh tahu saya. Masih ingat nggak Pak? Pak Haji? Iya, sebenarnya sudah generasi ketiga sih. Generasi ketiga. Jadi, ya, mulai dari awal ya. Almarhum As'ad, terus Kiai Fawaid, langsung Kiai Haji Raden Ahmad Hasyim Ibrahimi sampai detik ini tidak pernah digantikan. Jadi tetap Palopor
mungkin nunggu petunjuk beliau kapan waktunya berhenti, kapan waktunya menjadi orang biasa. Yang pasti selagi ruh jihad kita ikhlas lillah karena Allah, maka palopor itu sampai dunia akhirat saya kira. Pak Haji Ismail udah berapa lama jadi memegang kendali sebagai ketua palopor ini? Kurang lebihnya 15 tahun. Sudah kurang lebih 15 tahun ya. Dan boleh tahu seperti apa pengalaman dari Pak Haji Ismail sendiri sebagai ketua palopor? Anda sebagai ketua tentu punya anak buah dong. Iya. Banyak, Anak iya, buahnya ada berapa sih kalau boleh tahu palopor di Sukorejo ini? Kalau untuk saat sekarang palopor yang aktif di seluruh pelosok desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo itu ada 8.714 personil. Jadi 8.714 personil ini masih aktif, masih ada komunikasi, masih selalu ada kegiatan-kegiatan keagamaan di luar, dan juga masih mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, dan juga masih sering dipergunakan oleh pihak keamanan Polres atau Dandim untuk menangkap perampok yang sulit ditangkap. Jadi semenjak kita melakukan aktif penangkapan perampok yang beredar di Situbondo khususnya, maka setelah itu perampok yang ada di Situbondo itu sudah mulai tidak pernah bereaksi lagi. Oke, keberadaan palopor sendiri itu apakah ada di satu wilayah saja atau tersebar di mana-mana? Seluruh wilayah ada. Jadi wilayah, apakah khusus Jawa Timur aja kah? Saya kira seluruh Nusantara ada. Nusantara ya. Ya, sudah. Jadi karena pada waktu itu palopor kan dipegang almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid menjadi Korlap Satuan Komando. Di bawahnya almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid itu Korlap lapangannya saya sendiri. Gitu. Secara langsungnya Secara seperti langsungnya. itu. Oke. Dan apa sih suka dukanya? Ada suka pasti ada duka pasti ada suka ya Pak Haji. Nah, sebagai anggota palopor, bagian dari palopor itu sendiri, sebenarnya apa suka dukanya selama ini? Ya, sukanya itu senang bersama pengasuh, bersama kiai. Dukanya itu di saat kita dapat tugas mendadak, tidak boleh tidak, kita harus ikut. Dari mana kita dapat uang, ada uang, tidak ada uang, kita harus ikut. Karena palopor itu bermodal dari roh jihad dan bermodal mandiri. Jadi banyak anak buah yang kelaparan, ya, tapi alhamdulillah masih bisa dihandle dengan patungan kebersamaan. Itu yang dukanya. Karena kalau tugas tidak selesai, kita menjadi pikiran. Jadi kita tidak bisa membanggakan terhadap tugas yang diberikan oleh sang komandan, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad dalam hal ini. Pak Haji Ismail, Anda ini kira-kira dikasih amanah dari beliau itu seperti apa Anda menerimanya dan seperti apa Anda menjalankannya? Amanat yang sangat besar sama diri saya, yaitu menjaga Ningsari pada waktu itu masih kecil. Bagaimana Ningsari ini bisa menikah dengan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, karena satu-satunya pewaris pesantren yang disampaikan ke saya, engkau di anak duen, pertama di anak laki mate kalabuan, teti tak mampu menjalankan amanat sengkok deki, teti tahu-tahu engkau beri anak boleh perempuan, ya ia Arya Sari, sehingga Zaim waktu Akabin Perinsari. Amanah ini yang beliau itu wanti-wanti terhadap diri saya, sehingga sampai detik ini apa yang diamanati beliau itu selalu terngiang terhadap diri saya. Jadi sampai menunjukkan pada waktu itu Arya Edia tempata pengasuh. Teti mun pengasuh artinya dalam hal ini Kiai Zaim jadi menempati pendopo, maka Kiai Fawaid akan pindah ke tempat yang saat sekarang dibangun, yang ditempati Nyai Haja Juwairia Fawaid. Jadi itu yang disampaikan langsung pada saya di saat beliau menyerahkan mobil Ford
terhadap diri saya. Karena mobil Ford itu eh, pernah ditawar oleh orang yang dari Bali dengan harga 300 juta. Beliau itu tidak memberikan karena takut disalahgunakan. Akhirnya diberikan terhadap diri saya, dan mana uang mobil tersebut akan dibuatkan rumah Ningsari sama Kiai Zaim setelah jadi menikah. Alhamdulillah ternyata Allah menakdirkan beliau sampai punya keturunan sampai saat ini. Amin. Artinya keberadaan Palopor sendiri di Sukorejo, khususnya di pondok pesantren ini sangat dibutuhkan sekali. Saya kira Palopor ini membantu keamanan di luar pesantren. Dan apabila dibutuhkan di dalam pesantren oleh pihak keamanan, Palopor harus siap. Baik, artinya berarti tidak terlalu kental untuk di dalam pesantrennya Palopor ini ya, karena tadi yang disebutkan Anda sudah ada pihak keamanan pesantren sendiri. Betul. Artinya bagi-bagi tugas, untuk yang di luar lebih luas ada Palopor, untuk di dalam hanya pihak keamanan pesantren saja, itu sudah cukup menurutnya. Saya kira cukup. Oke. Pak Haji Ismail lagi menarik tentang Palopor lagi. Nah, Palopor sendiri ada harapan nggak sih untuk santri-santri saat ini? Seperti apa dari Palopor sendiri, dari Pak Haji Ismail sendiri sebagai ketua Palopor ini? Ya, harapan saya semua santri dan alumni pondok pesantren apabila paham terhadap barokah pasti memilihnya di Palopor. Karena barokahnya sangat besar, ruh napak tilas perjuangannya sangat jelas. Jadi garapan kita yaitu sukses dengan barokah. Keberadaan Palopor sendiri seperti ketua Palopor Anda ini ditunjuk langsung kah pada saat itu atau lewat seperti pemilihan atau seperti apa begitu? Sistemnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Sistemnya ditunjuk oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawait Hasan. Jadi memang langsung pengasuh langsung ya? Ditunjuk. Jadi tidak ada acara kayak pemilihan atau seperti itu? Tidak ada. Oke. Dan Palopor sendiri, sebagai ketua Palopor, Pak Haji Ismail tentu punya tanggung jawab besar dengan keberadaan Palopor sekarang ini, ya kan? Nah, tanggung jawab apa yang sebenarnya sekarang ini yang paling ditakutkan oleh Pak Haji Ismail sendiri? Ya, tanggung jawabnya adalah orang-orang yang berusaha untuk mengacau Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Jadi kita selalu antisipasi adanya orang-orang yang tidak senang terhadap pondok pesantren. Jadi, Insya Allah semuanya senang dan mudah-mudahan dengan keadaan yang makin membaik semuanya. Ya, termasuk juga kita masih di suasana pandemi seperti ini ya di tahun 2022 ini. Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang masih dengan hati pikiran yang jernih dan saling ada kedekatan dan juga silaturahmi yang kuat antara sesama umat, ya khususnya di Kabupaten Situbondo ini sendiri ya. Nah, Pak Haji Ismail, tentang Palopor lagi nih, tentu kita nggak ada habisnya nih kalau kita mau bicara tentang Palopor gitu, keberadaan Palopor gitu. Nah, apa sih yang paling terngiang atau teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh beliau almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawait kepada Anda sebagai ketua Palopor? Ada nggak satu kata yang sampai sekarang Anda itu, wah saya harus pegang nih, atau selalu Anda ingat-ingat tentang itu? Banyak sih. Banyak. Beberapa atau salah satunya? Beliau. Salah satunya yaitu yang menguatkan perjuangan kita adalah dunia akhirat bener kapolonga berengkok. Jadi itu yang disampaikan beliau. Jadi makanya kita mencari sambungan rohani dengan langkah-langkah yang tepat dalam perjuangan ini yang pernah dilakukan dari pendahulunya, dari Kiai As'ad, Kiai Fawait, dan Kiai Haji Raden Ahmad Hasaim Ibrahimi. Luar biasa sekali. Palopor ini sendiri punya milad nggak kira-kira? Kemarin sudah satu abad. Satu abad langsung karena berdirinya Pak Palopor ini sama dengan berdirinya pondok pesantren. Jadi miladnya satu abad pesantren Salafiyah, karena
program 1 abad kemarin itu adalah programnya Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang disampaikan langsung terhadap saya, mau mengadakan napak tilas gerbong maut ke situ Bondo. Yang belum terlaksana yaitu membuat semacam peninggalan-peninggalan almarhum Kiai As'ad dijadikan museum. Saya kira ini yang masih belum terjawab, karena ini keinginan almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid mengadakan museum peninggalan almarhum. Saya setuju dan saya lalu mendukung loh tentang itu. Karena menurut sejarah yang saya baca juga pondok pesantren ini apalagi sudah 1 abad. Tentu punya cerita dong di balik ini semua, begitu ya Pak Haji Ismail. Dan baik, Pak Haji Ismail, untuk harapannya ke depan, untuk Palopor sendiri, seperti apa? Harapan saya ke depan, bagaimana teman-teman tetap solid, tingkatkan ruh jihad, pengabdian. Apabila semuanya ikhlas karena Allah, maka Palopor tidak akan terlepas dari barokah, dan pasti semuanya dibarengi dengan pendiri-pendiri pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Mudah-mudahan selalu kuat. Amin. Mudah-mudahan selalu amanah. Amin, amin. Mudah-mudahan santri, alumni, masyarakat, nadiin semuanya, mudah-mudahan dapat barokah dari pesantren ini. Amin, amin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amanah, cita-cita, tanggung jawab, itu semua menjadi bagian dari setiap kita melakukan sesuatu. Apalagi itu terbangun dari sosok seorang mahaguru yang menjadi panutan, yang menjadi cerminan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi pemirsa podcast, mudah-mudahan dengan saya menghadirkan salah satu dari beberapa pernak-pernik di pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo ini, yaitu Palopor, dengan cerita dari Pak Haji Ismail tadi sebagai ketua Palopor, itu yang saya angkat atau yang bisa saya pahami, saya dalami adalah belajar amanah. Betul ya Pak Haji Ismail ya? Betul, betul. Belajar amanah. Satu hal yang perlu Anda ingat, amanah itu penting. Kalau Anda hidup nggak amanah, artinya nggak jujur. Kalau Anda sudah nggak jujur, hidup Anda nggak bakal mujur. Terima kasih. Saya Bobi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.